Shalom God's People, selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah bersama dan juga memuji dan menyembah Tuhan bersama. Student Fellowship hari ini memiliki tema Wisdom yang akan dibawakan oleh Bapak Ritwanta Manogu. Yuk teman-teman semua, sebelum kita memasuki Student Fellowship hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Nya, dan kiranya juga kita percaya bahwa berkat rohani dari Tuhan dapat tercurah atas kita pada hari ini. Yuk teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk kembali beribadah dalam Student Fellowship hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan atas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau memasuki Student Fellowship kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan, semua pujian penyembahan yang keluar dari lidah bibir kami ya Tuhan dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya juga firman yang akan dibawakan pada hari ini oleh hamba-Mu dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat bagi kita semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara Student Fellowship dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya.
tinggal diam di dalam Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Maka apapun yang terjadi, kita akan kuat. Jangan hilang harapan kita padanya dan tetap pegang pengharapan itu dalam Tuhan. Mari teman-teman semua, kita nyatakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam persekutuan kita dan kita akan membahas hari ini dengan satu topik yaitu wisdom ya atau hikmat. Teks Alkitab yang kita akan gali bersama-sama pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 47 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, kisah ini adalah kisah mengenai Yusuf yang pada waktu itu sudah menjadi wakil daripada Firaun untuk menjalankan pemerintahan di Mesir terkait situasi yang waktu itu mereka hadapi, yaitu masa kelaparan. Ya, jadi waktu itu kurang lebih Yusuf itu menjadi pemimpin untuk seluruh pemerintahan Firaun dan kurang lebih kalau sekarang posisinya menjadi perdana menteri. Ya, nah, saya akan bacakan teks firman Tuhan dari Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada Tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada Tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di dalam Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu, itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Lalu Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Sampai sejauh itu bacaan firman Tuhan. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa topik yang kita akan diskusikan adalah mengenai hikmat atau wisdom. Sebagian kita mungkin pikir-pikir, loh ini pembahasan mengenai Yusuf kok nggak terlalu, apanya sih yang bagian hikmatnya gitu ya. Mungkin sebagian kita tidak terlalu menangkap ya dari teks ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kisah Yusuf ini, sebenarnya kita juga perlu bertanya dulu, atau kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan hikmat gitu. Ketika kita bicara tentang hikmat dan kemudian kita membaca kisah Yusuf ini, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu adalah hikmat dari Yusuf, dan apakah hikmat itu berhubungan dengan spiritualitas kita? Apakah itu berhubungan dengan kerohanian kita? Apakah hikmat itu
melekat dengan kerohanian, atau kemudian kita akan menjawab pertanyaan bagaimana teks ini relevan dengan hidup kita, ya. Nah, kalau kita baca teks ini mungkin kita nggak terlalu memikirkan ya tentang hikmat, ya. Kalau kita bicara tentang hikmat di Alkitab, maka kita akan ingat kisah tentang Salomo. Ya, Salomo seorang yang berhikmat, dan dia menulis kitab Amsal, dia menulis kitab Kidung Agung, dan juga dia menulis banyak sekali tulisan-tulisan dia menulis juga pengkhotbah, ya. Jadi kisahnya adalah kisah yang penuh dengan hikmat. Nah, kita akan sedikit lihat tuh ya, apa sih yang dimaksud dengan hikmat ketika kita melihat Salomo yang berhikmat itu. Nah, Salomo, satu kisah tentang Salomo yang sangat terkenal adalah waktu dia melakukan sebuah penghakiman terhadap 2 orang sundal yang datang kepadanya, ya. Jadi waktu itu ada 2 wanita sundal datang kepada Salomo, dan wanita ini membawa seorang bayi yang mereka klaim masing-masing itu adalah anak mereka, gitu ya. Jadi kisahnya adalah dua wanita sundal ini tinggal serumah, dan mereka masing-masing memiliki anak, dan yang selisih harinya lahirnya itu sedikit berbeda, ya. Jadi kurang lebih bayinya usianya mirip gitu, cuma beda 3 hari. Nah, salah satu daripada wanita ini waktu tidur itu tidak sengaja menindih anaknya sehingga meninggal. Nah, pada waktu dilihat anaknya meninggal, dia tukar sama bayi daripada wanita yang lain, dan kemudian dia ambil bayi yang hidup dan bayi yang mati kepada wanita yang lain. Nah, waktu bayi yang anaknya benar-benar hidup, dia waktu mau menyusui, dia lihat anaknya, loh, kok meninggal anak ini gitu ya. Lalu kemudian dia lihat, kayaknya ini bukan anak saya. Dia lihat ini bukan anak saya. Lalu dia bilang bahwa kamu menukar anak saya yang hidup dengan anakmu yang mati. Nah, perkara ini kemudian dibawa kepada Salomo. Kenapa dibawa kepada Salomo? Karena perkara ini ada perkara yang sulit. Biasanya di sana ada peraturannya adalah ketika mereka harus menyelesaikan sebuah masalah hukum, harus ada saksi, ya, 2-3 orang saksi. Tetapi di sini cuma ada 2 orang saksi, dan 2 saksi ini memiliki kesaksian yang bertolak belakang. Yang satu mengatakan itu adalah bayinya, yang satu lagi mengatakan itu adalah bayinya. Jadi mereka memperebutkan satu orang bayi. Nah, ketika diperhadapkan kepada Salomo, Salomo tidak bisa menetapkan atau membuat keputusan yang adil dan benar jika kesaksian itu bertolak belakang dan tidak ada saksi yang lain. Nah, kemudian di dalam hikmatnya, dia memutuskan untuk meminta pedang dan membelah bayi itu, satu untuk wanita pertama, satu untuk wanita kedua. Tetapi salah seorang wanita itu mengatakan jangan dibunuh anak itu. Biarlah dia saja dia yang pelihara gitu ya, atau diberikan kepada wanita itu. Nah, Salomo mengetahui bahwa inilah ibunya yang asli. Kenapa? Karena dia tidak rela anaknya mati, lebih baik dia terpisah dengan anaknya, tapi anaknya tetap hidup. Nah, di sini kita melihat bahwa Salomo mampu menyelesaikan sebuah masalah tanpa 2-3 orang saksi dengan baik dan adil. Ini yang kita sebut sebagai hikmat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hikmat kalau ketika membaca teks ini atau mendengar kisah ini? Secara sederhana, hikmat itu bisa kita artikan sebagai ability to discern inner qualities, ya, yaitu sebuah kemampuan untuk bisa membedakan, satu kemampuan yang tajam untuk bisa melihat sebuah perbedaan kualitas yang esensial atau kualitas yang internal atau yang mendalam gitu ya. Jadi kita itu bisa melihat sesuatu berbeda dengan yang lain. Kita bisa melihat sesuatu yang lebih esensial. Kita bisa melihat sesuatu di balik apa yang terlihat gitu. Jadi kita itu bisa melihat melampaui apa yang terlihat dan menemukan kebenaran melampaui apa yang tersurat. Nah, uniknya Alkitab itu tidak mengatakan bahwa hikmat itu muncul dari sebuah pengalaman, pembelajaran begitu. Betul, kita bisa belajar, tetapi sebenarnya Alkitab itu menjelaskan bahwa bukan pada pelajarannya itu sebenarnya hikmat itu ada. Tapi hikmat itu ada di dalam takut akan Tuhan. Sehingga baik pemazmur maupun Salomo mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, mungkin kita pikir, kok bisa ya takut akan Tuhan, ya? Takut akan Tuhan itu bisa melahirkan sebuah hikmat atau melahirkan sebuah pengetahuan yang memberikan kita sebuah kemampuan untuk melihat berbeda. Apa hubungannya takut akan Tuhan dengan hikmat, dengan
hikmat begitu. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah hikmat berhubungan dengan takut akan Tuhan? Nah, saya akan memberikan contoh yang sederhana ya. Ini adalah sebuah contoh untuk kita bisa memahami bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, contoh yang paling sederhana adalah begini ya. Misalnya kita adalah orang Kristen, ya, kita adalah orang percaya, kita percaya bahwa Allah itu ada. Ketika kita percaya bahwa Allah itu ada dan kita percaya kepada firman-Nya, maka kita memiliki satu pengetahuan, ya, satu cara memandang, satu hal yang membuat kita itu melihat bahwa ada kehidupan pasca kematian. Jadi kita itu waktu mati, kita tidak melihat bahwa kematian itu adalah nothingness. Kita melihat bahwa pasca kematian masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan yang akan kita jalani. Dan kehidupan kita yang sebelumnya itu adalah kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sementara itu kalau kita bandingkan dengan ekstrem itu orang yang ateis yang tidak percaya kepada Allah, maka dia akan melihat bahwa kehidupan, ujung daripada kehidupan adalah kematian dan kemudian setelah itu adalah nothingness. Tidak ada, kosong dan tidak ada pertanggungjawaban. Nah, ini adalah dua hal yang membuat kita melihat kehidupan berbeda. Kita melihat misalnya ada yang meninggal, maka kita melihat dengan cara yang berbeda. Kita akan memberikan penghiburan kepada yang meninggal dengan mengatakan bahwa Tuhan akan menguatkan. Kalau dia orang percaya, kita mengatakan bahwa dia pulang ke rumah Bapa. Nah, perspektif ini, pengetahuan ini memberikan kepada kita ability to discern, ya, kemampuan untuk melihat kehidupan ini secara mendalam, ya, melihat kehidupan ini secara fundamental. Nah, contoh yang lain atau hal yang lain untuk membuat kita lebih paham lagi sebelum kita membahas mengenai Yusuf ini, yaitu perspektif baru atau perspektif atau pengetahuan yang kita miliki dari takut akan Tuhan ini membuat kita itu memiliki satu faktor Tuhan gitu ya, faktor Tuhan, takut akan Tuhan yang membuat kita itu memandang dan memahami segala sesuatu secara berbeda. Nah, mengapa demikian? Karena begini ya, yang pertama, ketika kita takut akan Tuhan, berarti kan kita percaya kepada Tuhan, ya, kita mengenal Tuhan, kita hidup karena ada Dia, dan kita mengatur hidup kita sedemikian rupa karena kita menghormati Dia. Takut akan Tuhan itu artinya menghormati. Kita menghormati Dia, dan ketika kita berlaku untuk menghormati Dia, maka kehidupan kita itu kita susun sedemikian rupa supaya kita itu berpadanan dengan Allah yang kita hormati, kita takuti. Nah, Allah ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Allah pencipta langit dan bumi yang mengetahui segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang membuat segala sesuatu itu ada, dan satu-satunya pribadi yang paling mengetahui tentang eksistensi segala sesuatu dan masa depan dari semua yang ada ini. Jadi hal ini membuat kita akan mengatur kehidupan kita atau memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara bahwa ada Allah dan kita akan menata hidup kita sesuai, koheren dengan Allah yang ada ini. Yang kedua adalah dunia yang kita hidup ini adalah dunia yang jatuh dalam dosa. Ini fallen world gitu ya. Dunia yang sudah berdosa itu seperti mungkin gambaran seperti reruntuhan lah. Reruntuhan rumah begitu ya. Misalnya kita melihat sebuah rumah sudah reruntuhan, sudah tinggal puing-puing. Waktu kita lihat puing-puing itu, kita tidak akan melihat betapa indahnya puing-puing itu. Tapi kalau kita melihat dulu sebelum rumah itu menjadi puing-puing, maka kita akan memikirkan bahwa oh ya, rumah itu memiliki rumah itu indah gitu ya. Rumah itu memiliki aspek keindahan yang sekarang mungkin tidak kita lihat, tapi kita bisa melihat puing-puing itu dengan cara yang berbeda. Bahwa puing-puing itu adalah puing-puing dari sebuah rumah yang kita kenal sebelumnya dan memiliki satu aspek-aspek keindahan yang sekarang tidak terlihat. Nah, sama dengan hal itu, kita akan melihat dunia ini yang sebagian itu telah runtuh begitu ya, yang sebagian itu telah bentuknya berbeda dengan aslinya, tetapi kita tahu bahwa di dalam rancangan Allah semuanya itu adalah baik pada awalnya. Nah, hal inilah yang memberikan kita satu pembedaan, membuat kita itu membaca segala sesuatu secara berbeda. Itulah yang disebut dengan hikmat, ability to discern inner qualities ya, kemampuan untuk membedakan secara tajam tentang kualitas-kualitas yang esensial begitu di dalam hidup ini.
Nah, ketika kita melihat Yusuf, kita tahu Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya, kita tahu dari mana dia sangat menghormati Firaun, ya, menghormati Potifar yang waktu itu menjadi majikannya. Dan waktu dia diajak oleh istri Potifar tuannya itu untuk selingkuh begitu ya, melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia menolaknya. Dia mengatakan, aku takut akan Tuhan. Jadi Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia melihat berbeda dengan cara wanita itu, istri Potifar itu melihat Yusuf gitu ya. Istri Potifar itu mungkin melihat Yusuf sebagai wanita, pria yang ganteng, yang bisa memberikan kepuasan kepada nafsunya. Tapi Yusuf melihat dengan cara berbeda. Engkau adalah milik suamimu, dan meskipun semua rumah ini diberikan kepadaku, tapi engkau tidak diberikan kepadaku karena engkau bukan hakku, dan aku tidak akan melakukan apa-apa terhadap engkau. Aku tidak akan menjamak engkau. Begitu. Jadi takut akan Tuhan yang membuat Yusuf melihat secara berbeda. Waktu dia di dalam penjara, dia juga melihat segala sesuatu secara berbeda. Begitu. Nah, sampai pada teks yang kita baca ini, maka Yusuf itu pada waktu sudah menjadi Perdana Menteri, dan dia memerintah Mesir di saat yang genting, yaitu di saat terjadi kelaparan yang besar di Mesir dan di Kanaan. Gitu. Kalau kita baca teks Alkitab tadi, ya kita akan menemukan ayat itu betapa luar biasanya, gitu ya, betapa luar biasanya kelaparan itu, gitu ya. Jadi ini suatu kelaparan yang sangat besar. Nah, di dalam menangani hal ini, Yusuf itu melakukan beberapa strategi, ya. Strateginya kurang lebih kalau kita baca teks itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dia melakukan barter, ya. Ya, sebenarnya sih membeli orang-orang Mesir itu membeli persediaan makanan yang telah dikumpulkan oleh Yusuf sebelumnya dengan uang, ya. Jadi mereka datang kepada Yusuf dan membeli makanan itu, membeli gandum gitu ya, membeli makanan dengan uang. Nah, mereka datang dan meminta kepada Yusuf yang memiliki stok yang cukup karena dia sudah menyusunnya sedemikian rupa. Mereka membelinya dan kemudian sampai uang mereka habis. Mereka tidak punya lagi uang. Nah, kemudian ketika mereka tidak punya uang, mereka datang kepada Yusuf, ya. Kami tidak punya lagi uang. Yang kami punya adalah ternak gitu. Nah, mereka kemudian tahap yang kedua, mereka barter makanan dengan ternak gitu ya. Lalu di tahun itu mereka memiliki cukup makanan, yaitu dengan mengganti atau membelinya dengan ternak. Tahun selanjutnya, mereka tidak punya lagi uang, tidak punya lagi ternak, tidak punya apa-apa lagi. Yang mereka cuma punya adalah tanah dan diri mereka sendiri. Lalu mereka datang barter kepada Yusuf, ya, tanah dan pengabdian diri, ya, atau memperhamba dirinya. Nah, saya bacakan di ayat 19 dan ayat 20. Mengapa kami harus mati di depanmu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Nah, di sini kita perhatikan ya, bahwa sebenarnya Yusuf itu melakukan sesuatu yang kalau kita baca secara sekilas, Yusuf itu begitu tricky. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, Yusuf itu melakukan sebuah strategi yang sangat baik ya. Kalau dari perspektif modern mungkin kita akan melihat wah ini satu strategi untuk melakukan sebuah slavery, sebuah perbudakan. Bahwa nanti orang Mesir akan menjadi budak bagi Firaun atau bagi kerajaan Firaun dengan strategi yang dilakukan oleh Yusuf. Tetapi jawabannya tidak ya. Kita melihat bahwa Yusuf itu melihat hal ini dengan cara yang sangat berbeda ya. Sama seperti dia melakukan strategi yang sepertinya licik ketika dia membawa keluarganya dari tanah Kanaan ke Mesir. Waktu itu dia memasukkan minta
Benyamin dibawa dan kemudian dia tetap masukin uang yang mereka punya di dalam pundi-pundi gandum yang mereka bawa kembali ke tanah Kanaan. Dia sepertinya melakukan sebuah strategi yang sedikit cerdik begitu ya, untuk bisa membawa keluarganya itu kembali datang ke Mesir supaya dia bisa selamatkan jiwanya. Jadi yang dilakukan oleh Yusuf ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi dia melakukan sebuah strategi di dalam hikmatnya yang mampu melihat ada satu satu benang merah yang panjang sampai ke masa depan, bagaimana seharusnya kerajaan Mesir ini bisa berjalan dengan baik ya, yaitu pajak gitu ya. Kedepannya mereka akan memiliki pajak. Nah, pada waktu kita memperhatikan yang sesama ya, ternyata orang-orang yang membeli makanan besar kepada Yusuf ini adalah orang yang sudah bersyukur. Mereka menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah sesuatu yang baik. Ya, saya akan bacakan 23-25. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Jadi waktu dia membeli mereka dan tanah itu, dia tidak melakukan sebuah perbudakan, tetapi dia mengambil mereka sebagai pekerja dan kemudian memberikan mereka itu benih untuk menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, ayat 24, kamu harus memberikan 1/5 kepada Firaun atau 20%, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makananmu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Jadi Yusuf tidak meminta sebagian besar daripada hasil tanah yang akan nanti mereka hasilkan. Dia hanya meminta 20%. Padahal secara hak, Yusuf dan Firaun sebagai raja di kerajaan ini telah membeli seluruh tanah dan telah membeli mereka sebagai budak. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia membuat mereka tetap memiliki tanah mereka dan kemudian bekerja di tanah mereka dengan benih dari Yusuf, dan hasilnya mayoritas untuk mereka hanya 20% yang diberikan kepada Firaun. Jadi sebenarnya Yusuf tidak melakukan apa-apa, tetapi Yusuf memelihara hidup mereka. Itu sebabnya di ayat 25, mereka berkata, lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Jadi mereka itu akhirnya memberi diri mereka untuk kami akan mengabdi kepada Firaun. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa apa yang Yusuf lakukan adalah satu kemampuan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh sembarangan orang gitu ya. Dia memiliki satu karunia yang memberi karunia dalam pengertian bahwa dia bergaul dengan Allahnya, dan di dalam satu pergaulan dengan Allahnya itu, kalau kita lihat ceritanya, dia mendapatkan mimpi gitu ya, dia bisa melihat beberapa hal dan kemudian dia menafsirkan mimpi. Hal ini dia dapatkan oleh karena dia takut akan Tuhan begitu. Jadi menghadirkan faktor Allah atau menghadirkan faktor takut akan Tuhan memberikan kita cara melihat dengan berbeda ya. Nah, dalam situasi Yusuf ini bukan situasi yang mudah ya, mengeksekusi satu sistem dengan ekonomi yang besar di tengah-tengah kelaparan ya, di tengah-tengah satu kondisi yang mungkin ya seperti pandemi lah begitu ya, kelaparan besar di mana-mana. Di mana-mana. Jadi Yusuf itu membuat sebuah strategi bagaimana dia bisa menyelamatkan seluruh Mesir supaya semuanya bisa dikontrol oleh Yusuf, supaya mereka bisa menanam di dalam sebuah komando yang baik, dan supaya hasilnya dapat ditata, yaitu 20% tetap diberikan kepada Firaun, dan semuanya tetap mendapatkan makanan, dan semuanya dalam keadaan yang baik. Jadi mengeksekusi sebuah sistem seperti ini itu membutuhkan satu kemampuan hikmat yang luar biasa, dan Yusuf memilikinya. Seperti kalau kita baca dengan teksnya, kita menemukan bahwa dia memiliki itu karena dia bergaul dan mengenal Allahnya. Jadi di sini Allah menyelamatkan Israel, ya,
Yakub dan anak-anaknya, dan kemudian juga Allah memelihara Mesir, Firaun dan seluruh rakyatnya. Jadi Allah adalah Allah yang sebenarnya memelihara seluruh kehidupan di dalam tatanannya, dan dia melalui Yusuf sebagai alatnya. Nah, jika kita ingat pertanyaan tadi di awal, kita juga menanyakan apakah hikmat berhubungan dengan spiritualitas dan bagaimana teks ini relevan dengan hidup kita. Dan ketika kita membahas tadi, kita akan mulai melihat bahwa ternyata hikmat itu berhubungan dengan takut akan Tuhan, dan itulah yang kita sebut sebagai spiritualitas. Spiritualitas itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Spiritualitas itu berhubungan dengan seluruh aspek kita. Bukan cuma tentang pelayanan di gereja, bukan pelayanan yang rohani, bukan tentang sesuatu yang religius ya, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan kita biasa. Dalam hal ini maka konteksnya adalah politik gitu. Jadi dia berhubungan dengan kita mengerjakan tugas, berhubungan sekali dengan kita memilih pasangan atau berpacaran, berhubungan sekali dengan cara kita bekerja. Jadi faktor takut akan Tuhan atau faktor Allah hadir dalam hidup kita itu memberikan kita hikmat, artinya memberikan kita perspektif, memberikan kita sebuah koherensi hidup dengan Dia yang membuat kita itu bisa menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik gitu ya. Nah, bagi kita yang mengenal dan bergaul dengan Tuhan atau takut akan Tuhan, hal ini adalah satu modal besar bagi kita ya. Jadi sedikit banyak sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan, mungkin kita mikir aku sudah Kristen sih, aku percaya sama Tuhan sih, tapi mungkin hidupku tidak terlalu berhikmat banget sih ya. Tidak sih ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya hadirnya pengenalan kita akan Tuhan itu memberikan kita, membawa kita kepada suatu arah jalan di mana kita itu memiliki satu perspektif yang selalu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Nah, kita perlu terus mengembangkan hal itu, kita terus perlu bergaul dengan Allah, perlu kita melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Kita perlu mengenal narasi kitab suci dengan baik, sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah berhubungan dengan keluarga, bagaimana Allah berhubungan dengan situasi politik, bagaimana Allah berhubungan dengan memelihara kehidupan, bagaimana Allah berhubungan dengan keselamatan. Hal itu yang memberikan kita sebuah cara atau kehidupan atau ability to discern, ya, kemampuan untuk membedakan segala sesuatu gitu. Sehingga semakin kita mengenal Allah, semakin kita belajar tentang kehidupan ini, dan semakin kita melatih diri kita untuk mencerna kehidupan ini dari perspektif Tuhan, maka kita akan semakin menjalani kehidupan ini dengan tepat. Nah, disitulah akhirnya kita akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Oke, sampai sejauh itu pergumulan dan diskusi kita mengenai hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Peace, comfort, and we will surrender all to you. Let's worship Him and say, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you, my Jesus.
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you, and I give all to you. I give all to be with you. Give all to be with you, God. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri Student Fellowship hari ini. Nah, teman-teman, ada baiknya apabila kita menutup Student Fellowship kita dalam doa ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal Student Fellowship hingga sekarang ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa apa yang kami telah dapat hari ini lewat firman-Mu ya Tuhan dapat menjadi teguran dan juga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga akhirnya ya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada Engkau hadir di tengah kami ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau juga berkati hamba-Mu Bapak Rituanta yang telah membawakan firman pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan semua pelayanannya Engkau berkati, dan kiranya ya Tuhan Kau berikan kesehatan kepadanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu yang menonton Student Fellowship hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau bimbing mereka, kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman semua, and see you di next SF. Bye-bye. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita akan bertemu kembali pada Student Fellowship berikutnya, yaitu pada tanggal 2 Juli 2021 dengan tema Blessing for God's People yang akan dibawakan oleh Bapak Junius Hardy. Yang kedua, kami mengundang teman-teman semua untuk mengikuti prayer meeting yang akan diadakan setiap minggunya pada hari Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, buat teman-teman yang belum memiliki komunitas untuk bertumbuh, kami ingin mengundang teman-teman semua untuk mengikuti Santuy UPH setiap hari Senin jam 7 malam. Teman-teman boleh daftar di bit.ly/santuy_uph atau klik link yang ada di Instagram kami @santuy_uph. Sekian informasi dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tuhan Yesus mengasihimu.